Jadi nanti kalau misalnya ketemu injektor yang tipis, yang nanti kalau misalnya dimasukin sampai ke dalam, nah jadi tahanannya ini aja, ya yang buat tahanan. Kalau sekarang kan ini masih bisa nih kita buat tahanan nih, karena ada sealnya masih agak keras juga. Nanti kalau misalnya udah ketemu yang nah ini yang selang dari outlet kita masukin ke distributor pipe. Oke. Ini sebenarnya sama aja 1, 2, 3, 4, cuman lebih bagus sih kita urutin, entah dari sebelah kanan atau sebelah kiri, karena nanti kita bisa menguji per satuan injektor aja. Jadi mau satu yang mana kita biar enak. 1, 2, 3, 4 saya atur. Jadi ini satu, nah ini bolak-balik nggak masalah walaupun arus DC. Nah jadi fungsinya hanya buka gerbang. Jadi karena hanya buka gerbang aja, jadi nggak masalah kita bolak-balik, tetap buka juga. Waktunya berapa? Apanya Pak? Casnya tuh berapa waktu? Waktunya kita bisa atur sendiri. Kalau misalnya nanti beberapa menu sih ada kita bisa nggak atur, jadi memang standar dari pabrikan memang dibuat sebegitu. Karena standar pengujian injektor juga udah ditentuin di alat ini gitu. Misalnya alat injektor buat yang spray beauty test cuma bisa 30 detik. Jadi karena memang standar JIS dari semua mobil Jepang memang standarnya untuk buat injektor hanya 30 detik gitu. Jadi memang udah ada yang kita program, nggak bisa kita atur waktunya. Tapi ada juga yang bisa di beberapa menu. Oke, udah dipasang. Tanyain alatnya. Udah. Nah ini di sini yang tadi saya bilang on vehicle cleaning kita nggak perlu pakai. Jadi yang kita pakai hanya 5 menu ini. Nah kalau untuk pengujian yang dipakai hanya 2, 3, 4, 5. Ya, nah yang satunya sonic cleaning ini kita pakai buat mengaktifkan power yang ada di kabel ini untuk pembersihan. Jadi kalau misalnya pencet ini di panel atas ini nggak ada pengaruh, karena nanti pengaruhnya buat yang kesini alat pembersih ini, gitu. Nah memang lebih bagusnya sebelum kita pengujian kita dari mobil masih berkerak, bagusan kita cuci dulu baiknya. Nah cuman tergantung dari orang lah. Ada juga misalnya begini, kita nguji dulu yang mana yang hasilnya buruk gitu, dalam artian mungkin masih hanya ada kotoran aja belum rusak gitu, jadinya ketahuan yang kotor ini kita cuci gitu, nanti kita coba tes lagi. Nah jadi tergantung dari si orang aja sih Pak penggunaannya gimana. Cuman bagus kan memang dari mobil, kalau dari mobil langsung kita harusnya kita cuci dulu, biar nanti kerak-kerak hitam-hitam karbon-karbon nggak masuk ke tabung ini dan jadi ngotorin tabung gitu. Walaupun di dalam artinya ada filternya, cuman kalau untuk kerak-kerak yang ukuran kecil dia nggak bisa nyaring. Nah ini balik lagi udah kita colokin, udah kita colokin kabel. Nah kita bisa pilih ke nomor 2, 3, dan 4. Nah, yang nomor 2 itu uniformity atau stability test, itu adalah pengujian ketahanan atau stabil enggaknya penyemprotan injektor. Nah, nanti itu kita bisa lihat penyemprotannya itu kabut atau enggak.
atau netes. Kalau netes kan berarti jelek, nah, kalau kabut berarti kan bagus. Nah, ini kita bisa atur RPM-nya. Ini yang tadi saya ceritain. Ini makanya kita mesti ada pedoman buku manual. Sebenarnya kita bisa masukin parameternya di sini. Pengujian dengan stabilitas itu. Kalau misalnya standar mobil setnya berapa di buku manual, RPM-nya berapa, kita ini berapa, pulse width-nya meter per second-nya berapa, waktu yang dibutuhkannya berapa, gitu. Itu harus kita tentuin. Kalau misalnya nggak ada buku manual pun kita terserah, kita bisa atur sendiri. Nah, ini RPM, pulse width, timer. Ini bawahnya ini silinder nomor atau mode. Jadi makanya ini ada nomor-nomornya. Jadi kita bisa atur mau silinder berapa aja yang kita mau tes. Kalau standby-nya nilainya 0, berarti semua injektor kita tes. Kalau misalnya satu aja, nomor 1 berarti silinder nomor 1 aja, injektor nomor 1 aja yang kita tes. Nomor 2 aja, 3 aja. Kalau 0 berarti semuanya kita tes. Nah, sini ada tombol drain, run, stop. Drain buat buang hasil dari pengujian, run buat mulai pengetesan, stop buat berhenti. Ini tombol buat mengubah menu yang tadi, RPM, pulse width, timer, silinder. Nah, ini buat nambahin angka yang mode ini. Dan ini buat naikin atau nurunin pressure, tekanan. Nanti di menu liquid test atau pengujian tekanan pressure itu kita harus tahu tekanan maksimal injektornya berapa bar. Nah, makanya kita harus tahu parameter sebenarnya biar nggak bikin injektor kita tes itu jebol. Kalau udah jebol udah pasti bocor, nggak bisa diganti karena udah satu MSI gitu injektor itu. Nah, di buku manual ini kita dikasih database. Misalnya injektor mobil Toyota Corolla. Nah, standar maksimal si pressure injektornya adalah 0,27 sampai 0,31. 0,27 sampai 0,31. Kita ngelihatnya di sini. 0,27 di sini berarti adalah 2,7 di angka yang warna hitam ini. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 2,7 atau 3. Jadi ini kan satuannya kilogram sentimeter persegi. Ini satuannya yang ada di sini MPa. Kalau dikonversi itu jadinya 0,27 itu adalah 2,7 di angka hitam ini. Gitu. Oke, ini kita start run. Stylenya nanti pas lagi berjalan, Pak. Kalau nah, ini kita tes. Oke. Nah, di menu ini kita melihat hasil pengkabutan. Nah, kalau kita mau nurunin atau naikin tekanan ketika sedang beroperasi mesinnya. Ini kan sekarang udah ke 2 bar ya. Nah, kita mau naikin. Nah, kita mau naikin jadi 2,5 atau 3 maksimal. Nah, pas lagi berjalan. Asal jangan lebih dari yang ada di sini gitu. Nah, di sini kelihatan nih. Mungkin oke, ini kabut semua. Cuman dari volumenya boros. Di sini lebih sedikit nih. Tabung 1 dan 2 lebih sedikit. Nah, ini kalau di menu ini kita buat melihat hasil pengabutan. Oke, kita stop ya. Kita mau buang hasil ujinya. Pencet drain. Ini kita nggak bisa atur nilainya. Ya, jadi nanti cairan yang buat pengujian ini balik ke tangki. Nah, oke. Terus di menu pengujian yang kedua ada liquid test. Liquid test ini berupa waktu timer. Nah, kita nggak bisa atur juga karena memang udah standar pabrik. Hanya bisa pencet start stop aja. Oke, kita pencet. Kita naikin pressurnya. Jadi kalau liquid test ini tes kebocoran. Jadi
ini kita beri tekanan distribution pump ini dengan kondisi koilnya tertutup, diblokir, ada tekanan tapi kerannya tutup. Nah jadinya kalau misalnya dia netes berarti koilnya udah jebol. Nah ini masih bagus, sampai saat ini belum ada. Kanan 2,7. Ya ini saya nggak tahu nih injektor apa nih Pak yang pakai. Yang ada itu nggak? Mobil apa nih? Mobilnya katanya. Toyota Corolla Pak. Corolla juga. Oh ya sesuai lah berarti Corona, samanya. Corolla Pak. Oke, liquid test bagus, nggak ada masalah. Nah, injecting flow test. Nah, ini lebih fokus ke arah volume. Ini alat ini ngeberi tekanan di setiap injektor yang sama dengan volume yang sama. Jadi kalau nanti volumenya hasilnya beda, berarti intinya di lubang-lubang pori-pori injektornya ada yang sudah melebar, ada yang tersumbat gitu. Makanya bisa menghasilkan volume yang berbeda. Nah ini nggak bisa diatur juga nih Pak, kan bawaan dari pabrik. Ya kita run, dikasih waktu 15 detik. Jauh. Nah, dalam kondisi kayak gini ini ada dua kemungkinan, entah injektor Iya, ini yang bermasalah sumbat. atau yang dua ini lubangnya sudah besar. Ya, atau Ini lubangnya ketawa dia besar. nih. Lubang. Mungkin yang normal ini gitu. Lubangnya besar yang ketawa dia. Ah. Ya, udah bekas lah berarti ya. Udah besar. Nah jadi pas lagi di langkah ini kita bisa tahu mana nih yang harusnya kita mau cuci nanti injektornya biar hasilnya bagus lagi. Nah, ini sampai sini dulu, ada yang mau tanya nggak nih? Yuk tanya. Apa langsung tes pakai Pak?